Halo teman-teman, suka makan bayam? Popeye aja suka, karena selain rasanya enak dan lunak, sayur bayam juga bisa memperlancar pencernaan kita, serta bisa memperbaiki daya kerja ginjal kita. Nah teman-teman, sebentar lagi saya akan berkunjung ke sebuah perkebunan bayam, dan kita akan mencari tahu bagaimana sih membudidayakan tanaman bayam itu. Yang konon caranya nggak susah, tapi menguntungkan. Nah, sekarang saya udah sampai nih di sini. Ada banyak bayam kan di mana-mana? Bayam atau Amaranthus sp merupakan tanaman berbentuk perdu atau semak dengan ciri berdaun tunggal. Ujungnya beruncing, lunak, dan lebar. Batang bayam lunak dan berwarna hijau keputih-putihan, putih kemerah-merahan atau hijau. Bayam termasuk berakar tunggang dan berakar samping yang kuat dan agak dalam. Bunga berupa rangkaian tandan berukuran kecil, keluar dari ketiak daun dan ujung batang. Bayam mengandung vitamin A dan C serta sedikit vitamin B. Bayam juga banyak mengandung garam-garam mineral yang penting seperti kalsium, fosfor, dan besi. Itulah mengapa bayam sangat penting untuk dikonsumsi setiap hari. Bayam adalah termasuk tanaman perdu dengan ciri berdaun tunggal. Ujungnya meruncing, lunak dan lebar, berakar tunggang dan berakar samping yang kuat dan agak dalam. Batang lunak berwarna hijau, putih kemerah-merahan dan hijau keputih-putihan. Bunga berupa tandan berukuran kecil, keluar dari ketiak daun dan dari ujung batang. Bayam mengandung vitamin A dan C serta sedikit vitamin B. Juga mengandung garam-garam mineral yang penting seperti kalsium, fosfor, dan besi. Dari kedua jenis bayam ini, manakah yang berbahaya jika dikonsumsi? Vitamin dan mineral apa saja yang dikandung oleh tanaman bayam? Ada dua jenis bayam yang dibudidayakan, yaitu bayam cabut atau Amaranthus tricolor L dan bayam tahun atau Amaranthus hybridus L. Bayam cabut biasa juga disebut bayam sekul. Ada yang berwarna kemerahan, yaitu bayam merah, dan berwarna hijau keputihan atau biasa disebut bayam putih. Bayam cabut berbunga pada bagian ketiak daunnya. Akar bayam merah dapat digunakan sebagai bahan obat disentri.
Bayam tahun biasa disebut bayam sekop atau bayam kakap. Berdaun lebar, memiliki dua varietas, yaitu varietas caudatus dan varietas paniculatus. Ada yang berbiji putih, dikenal dengan nama bayam maksi atau Amaranthus hypochondriacus. Biji bayam maksi digunakan untuk campuran roti dan bubur. Jenis lainnya adalah bayam Belanda atau spinax atau Spinac oleracea yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Di antara jenis bayam, ada dua jenis bayam yang umum dibudidayakan, yaitu bayam cabut dan juga bayam tahun. Ada yang berwarna kemerahan disebut bayam merah. Dan ada bayam putih yang warnanya hijau keputih-putihan dengan bunga di ketiak daun. Bayam tahun memiliki daun yang lebih lebar dan memiliki varietas caudatus dan paniculatus. Ada juga jenis bayam Belanda yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Jenis bayam apakah yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi? Apa khasiat akar bayam merah? Pak, sebagai petani bayam, pasti Bapak tahu kan waktu menanam bayam yang benar itu kapan? Waktu menanam bayam yang baik dan benar ada di musim kemarau. Ada juga yang menanam bayam di musim hujan, cuman hasilnya kurang bagus lah gitu. Oh, jadi ada dua waktu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau pertanyaan kedua nih Pak, pertanyaannya itu bayam itu akan tumbuh subur dengan pH tanah berapa sih Pak? 6 sampai 7. Kalau di atas 7 itu kurang bagus lah. Kasih Pak. Persiapan lahan penanaman. Lahan dicangkul sedalam 20 hingga 30 cm. Kemudian diberi kompos sebanyak 1 kg per meter persegi. Lahan lebih baik dibuat seperti bedengan dengan lebar 1 meter dan setiap bedeng dapat memuat 5 baris tanaman. Bedengan berguna untuk memperbaiki drainase dan memudahkan di waktu panen. Penanaman biji bisa secara langsung atau melalui penyemaian dahulu di tempat yang agak teduh. Penanaman biji secara langsung dengan menebarkan biji berbaris membujur dari barat ke timur dengan jarak antar baris 20 cm. Pemeliharaan tanaman dengan cara penggemburan tanah di sekitar tanaman. Mencabuti gulma, membunuh ulat-ulat serta belalang. Pemberantasan ulat daun tidak perlu memakai pestisida, cukup dengan tangan langsung. Pemanenan. Setelah bayam berumur 1 bulan dilakukan penjarangan sekitar 40 cm
dengan cara mencabut bayam yang besar dan rapat. Hasil penjarangan ini merupakan panen pertama. Setelah dijarangkan, tanaman dapat dibiarkan tumbuh di kebun lebih lama. Kemudian dipangkas untuk dijadikan bayam potong. Pemanenan pada bayam tahun dilakukan dengan memotong cabang dari batang bayam. Pada saat ini, bayam yang dijual selalu dalam bentuk cabutan. Proses budidaya bayam meliputi persiapan lahan berupa bedeng dan persemaian di tempat yang agak teduh. Penanaman bisa langsung dari biji atau bibit yang berasal dari persemaian. Pemeliharaan tanaman dengan penggemburan tanah sambil mencabut gulma dan memberantas hama. Pada pemanenan, setelah bayam berumur 1 bulan, kita harus membuat jarak sekitar 40 cm di antara tanaman-tanaman bayam ini dengan cara mencabut bayam yang besar dan rapat. Selain itu, proses pemberantasan hama tidak perlu memakai pestisida, cukup dengan tangan langsung. Untuk 2 jenis bayam yang berbeda tadi, yaitu bayam cabut dan bayam tahun, kalau bayam cabut, cara panen cukup langsung cabut saja, sesuai dengan namanya. Sedangkan bayam tahun, cara panennya adalah memotong cabang dari batang bayam. Apakah perbedaan sistem pemanenan pada jenis bayam cabut dan jenis bayam tahun? Jelaskan 3 upaya pemeliharaan tanaman bayam. Bayam yang sudah dipanen berarti sudah siap untuk dipasarkan. Ada beberapa jenis pemasaran yang biasa dilakukan oleh pengusaha budidaya bayam. Di antaranya yaitu pemasaran dengan sistem langsung ke konsumen, yaitu petani menjual langsung bayamnya ke konsumen. Pemasaran lainnya adalah dengan sistem pos, yaitu petani menitipkan bayamnya ke KUD atau Koperasi Unit Desa. Keuntungan dari sistem pemasaran ini adalah petani bisa menetapkan harga, bisa melakukan analisa dan kontrol, dan pemasukannya bisa tepat waktu. Namun kelemahannya adalah petani memerlukan tambahan investasi biaya dan waktu untuk mencari pelanggan. Cara pemasaran berikutnya adalah dengan sistem pool, yaitu bayam hasil budidaya dikirim ke tempat pengepul yang biasanya ada di tengah kota atau dekat pasar. Keuntungan cara ini adalah tidak ada batas kuota, hemat waktu, dan memudahkan pengontrolan. Namun kelemahannya adalah sulit mendapat pembayaran secara kontan. Bisa terjadi penurunan harga jika overstock atau akibat bayam yang membusuk. Dari 3 macam cara pemasaran tadi, masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan.
Pemasaran sistem langsung ke konsumen sebenarnya lebih menguntungkan, tapi akan terasa sulit jika lahan jauh dari tempat konsumen. Itulah mengapa ada petani yang menitipkan bayamnya dengan sistem pos. Namun dengan sistem pos, tidak menjamin petani akan langsung bisa menemukan pelanggan yang mau membeli bayam-bayam itu. Cara yang ideal adalah pemasaran dengan sistem pool, di mana bayam yang telah dipanen akan siap terjual di pasar. Namun, tetap saja sistem ini memiliki kelemahan, yaitu sulit mendapatkan pembayaran kontan, serta bisa terjadi overstock dan penurunan harga. Apakah nama sistem pemasaran seperti ini? Apakah keuntungan dan kelemahan jika petani bayam memasarkan bayamnya dengan sistem pool? Dari pembelajaran budidaya tanaman bayam tadi, kita tidak hanya belajar bagaimana cara budidaya tanaman bayam yang baik dan benar, tapi juga bagaimana cara memasarkannya. Memilih cara pemasaran bayam yang benar sangat penting, karena konsumen banyak mencari bayam yang masih segar. Kalau bayam yang belum terjual sudah layu, itu sangat merugikan petani budidaya bayam. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Saya Indah Novita, sampai berjumpa lagi.